Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul kembali walaupun secara online. Walaupun kita sekarang lagi di rumah, lagi di kamar, tapi kita harus tetap menjaga semangat kita untuk menuntut ilmu. Bukankah begitu, anak-anak? Benar, Bu. Gimana kabarnya nih anak-anak kelas 11 MIPA 3? Sehat, Bu. Baik. Alhamdulillah. Oke, di sini di buku absen ada 10 siswa di kelas 11 MIPA 3 dan ini yang join baru 9. Oke, temannya yang lain bisa dihubungi ya untuk segera join. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat dan mendapatkan keberkahan. Ibu bisa minta tolong Hafid untuk memimpin doa? Baik, Bu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup? On cam lebih dahulu ya, biar Ibu bisa lihat yang benar-benar hadir atau sekedar join saja. Yuk, bisa on cam yuk, yang tidak terkendala sinyal. Kalau yang terkendala sinyal bisa chat melalui Zoom atau di WA ya, untuk konfirmasinya. Oke, jadi pada pertemuan lalu kita sudah belajar mengenai definisi asam dan basa, karakteristiknya, kemudian contohnya dalam kehidupan sehari-hari, serta pendapat dari ahli yakni Arrhenius serta Bronsted-Lowry. Nah, lalu pada pertemuan yang lalu juga kita ditutup oleh pertanyaan yang sangat bagus dari Poppy, yaitu mengenai sifat keasaman dari H2O. Di sini ada yang masih ingat jawabannya seperti apa? Saya, Bu. Oke, silahkan Ika. Berdasarkan penjelasan Ibu Zahra minggu lalu, H2O itu bersifat amfoter atau dapat bertindak sebagai asam maupun basa. Ya, terima kasih Ika. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Ya, Bu. Iya, silahkan Hafid. Mungkin Hafid sedang terkendala sinyal. Bagaimana Hafid tadi? Maaf, sinyalnya jelek, Bu. Oh iya, enggak apa-apa. Terdengar ya, Bu? Tadi belum terdengar, bisa diulangi? Ya, jadi H2O itu bersifat amfoter karena kemampuannya dalam melepaskan dan menangkap proton atau ion H+. Nah, hal itu sesuai dengan teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Oke, terima kasih jawabannya Ika dan Hafid. Semua teman-teman di sini sudah setuju kan dengan jawabannya? Ya, jadi benar ya bahwa H2O itu bersifat amfoter. Hal ini tidak hanya dinyatakan oleh teori asam basa dari Bronsted-Lowry saja, melainkan Arrhenius juga memiliki pendapat yang sama, bahwa H2O dalam larutannya dapat melepas ion H+, dan juga ion OH- sebagai sifat pembawa asam dan basa. Oke, kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat layar Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pH dan pOH. Dengan pembelajaran kali ini, siswa diharapkan mampu mengonsepkan definisi derajat keasaman dengan tepat. Nah, istilah pH ini berasal dari bahasa Jerman, yaitu potens yang berarti pangkat, dikombinasikan dengan H, yaitu lambang dari atom hidrogen. Nah, pH ini juga merupakan singkatan dari power of hydrogen atau pangkat hidrogen. Nah, pengertiannya pH ini adalah skala yang menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan dari suatu zat.
pH ini pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Søren Sørensen. Konsep pH ini merupakan suatu penyederhanaan dari penyebutan konsentrasi ion H+ yang nilainya sangat kecil dari suatu asam dan basa. Nah, persamaannya adalah sebagai berikut, yakni pH sama dengan main log konsentrasi H+, di mana konsentrasi H+ ini satuannya adalah mol per liter. Nah, tadi disebutkan bahwa konsentrasi ion H+ dalam larutan asam maupun konsentrasi OH- dalam larutan basa jumlahnya sangat kecil. Nah, mengapa demikian? Ternyata dalam air murni itu hanya terjadi sedikit aktivitas transfer proton. Hal ini dikarenakan energi yang di dalam air tersebut tidak cukup untuk membuat molekul air bergerak dan mengalami tumbukan efektif sehingga mengakibatkan proses transfer proton. Jadi dapat disimpulkan bahwa molekul air yang terionisasi menjadi ion H+ dan ion OH- itu jumlahnya sangat kecil. Nah, air murni memiliki konsentrasi ion H+ dan OH- yang sama, yaitu 1 kali 10 pangkat minus 7 mol per liter. pH air adalah 7. Hal ini sesuai dengan persamaan yang dikemukakan oleh Søren Sørensen tadi, yaitu pH sama dengan main log konsentrasi H+, di mana konsentrasi H+ dari air tadi adalah 1 kali 10 pangkat min 7. Nah, di sini adalah skala pH dan pembagiannya. Pada pH 7, maka larutan akan bersifat netral. Jika pH di bawah 7 sifatnya asam dan pH di atas 7 sifatnya basa. Nah, asam ini juga dibagi menjadi 2, ada yang lemah dan ada yang kuat. Nah, pada larutan yang bersifat netral, jumlah ion OH- dan ion H+-nya adalah sama, seperti pada di gambar ini. Nah, ini yang merah itu melambangkan ion H+ dan yang biru adalah OH-. Jumlahnya di sini ada sama, yaitu 7 dan 7. Sedangkan pada larutan asam, konsentrasi H+-nya akan lebih besar daripada konsentrasi ion OH-nya. Nah, sebaliknya untuk larutan basa, konsentrasi ion OH-nya akan lebih banyak daripada konsentrasi ion H+. Nah, dalam suatu larutan, hasil kali dari konsentrasi ion H+ dan ion OH- adalah tetap, yaitu bernilai 1 kali 10 pangkat min 14. Dapat disimpulkan bahwa pH memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan konsentrasi H+-nya. Semakin tinggi konsentrasi H+, maka pH-nya akan semakin turun, dan semakin kecil konsentrasi H+, maka pH-nya akan semakin naik. Oke, di sini ada yang ingin bertanya, ada yang masih belum paham atau masih ngambang, atau kira-kira ada peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang ingin ditanyakan mengenai konsep ini? Oke, belum ada ya. Kalau belum, oke, terima kasih. Kalau belum ada, sekarang Ibu yang ganti untuk bertanya. Di sini diketahui bahwa deterjen untuk pakaian memiliki pH 8,5. Nah, dari persamaan Søren Sørensen tadi, mohon Ibu untuk diberitahu berapakah konsentrasi ion H+-nya jika pH dari deterjen tadi 8,5. Nah, ini bisa digunakan sebagai pekerjaan rumah ya. Oke, di sini ada yang ingin menyimpulkan, kira-kira pagi hari ini kita sudah belajar mengenai apa saja. Secara ringkas saja, tidak apa-apa. Saya, Bu. Ya, silahkan Hafid.
Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai pH sebagai skala untuk menentukan keasaman atau kebasaan dari suatu larutan. Ya, betul sekali. Teman yang lain sudah setuju ya dengan pendapat Hafid? Oke, semua sudah manggut-manggut, berarti artinya setuju ya. Ya, karena waktu kita sudah habis, sudah sampai penghujung acara ya kita. Nah, kita tutup saja pertemuan pada kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih atas partisipasi aktifnya dan antusiasnya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.